Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah rahmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya Muhammad yang banyak kita syukuri. Apa yang kita rasakan, sebesar apapun yang kita nikmati, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Ini para sahabat-sahabat ya. Karena Ki Jagabaya merasa bangga, merasa senang mendengar kabar yang dibawakan oleh anak buahnya si Bujang Hitam ini ya, Darwo bersama Anton bersama Ronald, bahwa telah terucap kalimat si Bujang Hitam, dia ingin ke tempat pendepo Ki Jagabaya. Saya tidak tahu tujuannya apa, apakah dia ingin bertobat atau dia mau apa, saya tidak ngerti. Yang jelas dari kalimat itu pun saya sangat bahagia mendengarnya ini, karena jelas setiap orang akan datang ke tempat kita pasti punya tujuan, baik atau bagusnya kita tidak tahu. Mudah-mudahan niat tujuannya si Bujang Hitam adalah bagus, apalagi dia ingin bertobat, apalagi saya ingin tahu siapa sebenarnya wajah yang ditutupi selama ini oleh si Bujang Hitam ini. Siapa sebenarnya Bujang Hitam ini? Apakah si Bujang Hitam ini datangnya dari mana? Saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Karena nama Bujang Hitam ini sangatlah ngeri, sangat ditakuti. Karena si Bujang Hitam ini mempunyai ilmu-ilmu sihir, mempunyai ilmu yang sangat luar biasa hebatnya. Karena saya aja Ki Jagabaya ingin sampai dalam tahu wajah si Bujang Hitam ini bentuknya seperti apa. Ini yang saya ingin tahu kan. Karena selama saya bertemu si Bujang Hitam ini hanya ditutupi dengan wajah-wajah yang topi hitam, tutup mukanya hitam. Saya tidak tahu persis gimana wajahnya si Bujang Hitam. Apakah dia memang sempurna atau tidak, saya tidak ngerti. Apa dengan kalimat ilmu si Bujang Hitam, ilmu sihirnya itu memang yang sangat kita takuti itu. Karena ada legenda, sebuah cerita asal usulnya memang bukan di tempat jauh dari kita, pulauan kita ini. Memang si Bujang Hitam ini memang punya cerita sebenarnya. Apakah dia itu orangnya? Ini kita harus mencari tahu sebenarnya. Tapi ya tak usahlah kita sampai ke sana. Yang jelas dengan tujuan beliau datang ke sini ini saya sudah bangga, sudah senang sekali ya. Akan saya obati. Mudah-mudahan beliau nanti sembuh dengan obat kita. Obat ini telah kita ramukan segala macam ya. Mudah-mudahan beliau nanti ingin mau di tempat kita, apalagi dia sampai ingin bertobat, apalagi beliau nanti ingin memakan apa di sini. Subhanallah ya. Karena tempat kita ini bukanlah tempat yang bagus, bukan tempat yang indah. Namanya tahu sendirilah tempat Ki Jagabaya ini ya. Di atas bukitan, jauh dari perkampungan. Kalau gimana ceritanya, kalau ngambil air aja kita nggak pakai pencet, pakai tali diputer ya, Masya Allah ya. Tapi walaupun hidup begini, Ki Jagabaya ini merasa senang ya, merasa lebih dari cukup. Banyak yang saya alami kehidupan ini, pahit manis. Karena hidup ini pasti ada bahagianya, ada pahitnya, ada sedihnya. Namanya manusia ini semuanya akan kembali ke jalan Allah. Hanya kita sebagai hambanya mengingatkan mana yang kita ingatkan, mana yang mau, ambillah sisi bagusnya, buanglah sisi buruknya. Subhanallah ya. Jadi para sahabat-sahabat, mengenai perjalanan si Bujang Hitam, dengan satu cara mereka ingin menumbangkan, ingin menghabisi spiritual sampai mereka ini ingin mengambil madu ya. Gimana caranya mereka ini ingin menumbangkan madu ini akan dimaling, dicuri, gudang itu akan dibongkar.
tapi dengan satu keyakinan ya, dengan mereka yang berbuat jahat, rupanya selama ini mereka tidak dikabulkan atas niat mereka. Karena gudang madu ini tidak bisa ya seperti mereka pikirkan gampang sekali mereka masuk. Semuanya sudah kami rancang dengan kalimat-kalimat asma Allah. Karena setiap rumah pasti ada pintunya, ada kuncinya, ada gemboknya. Setiap ada jalan pasti ada tujuan. Masya Allah ya. Inilah tujuan kami bersahabat ya. Alhamdulillah, seperti Anton Botol sekarang tobat, seperti Jarwo sekarang tobat, seperti Ronald sekarang tobat. Ini sangat luar biasa sekali. Jangan sampai para sahabat-sahabat ya, mereka ini kembali ke jalan yang benar. Kita doakan. Gimana caranya? Kita banyak-banyak berdoa semoga Anton Botol, Ronald, Jarwo ya, Bujang Hitam ini kembali ke jalan yang benar, dengan kita mengangkatkan 10 jari berdoa semoga dijabah oleh Allah perjalanan mereka ini. Subhanallah ya. Karena doa itulah yang bisa menembus langit ketujuh sampai membelah bumi. Tanpa doa semuanya tidak ada yang bisa menyampai ke sana. Inilah doa. Dengan doa inilah tujuan kita. Mudah-mudahan siapa yang mendoakan pasti dia tercatat amal kebaikan di suatu saat nanti. Subhanallah ya. Apabila sahabat-sahabat saya di mana kalian berada ya, karena mereka ini baru tobat bersama Ki Jagabaya, kalau seandainya memang saya pikirkan selama ini tempat dan tinggal saya tidak layak ya, apalagi dalam barang-barang seperti mencukupi pakaian segala macam itu tidak ada lagi, kena dibakar. Yang bakarnya ada preman-preman ini ya, yang bakarnya ini yang merusaknya para sahabatnya. Nah makanya para sahabat-sahabat di mana kalian berada, jangan lupa ya, apabila Anda ingin mengikuti membernya Bang Ri Lampung melalui Ki Jagabaya ya, jangan lupa ya, hubungi nomor WhatsAppnya Ki Jagabaya 088213039709. Apabila memang barang buktinya sudah Anda ada, tinggal Anda kirimkan kepada kami barangnya, tidak akan lama lagi akan kami transfer ke tempat tujuan Anda. Cuma 300.000 Anda telah mendapatkan 2 botol madu, 1 minyak melati keraton. Anda sudah termasuk membernya. Kami sudah membantu perjalanan Ki Jagabaya. Subhanallah ya. Inilah madu-madu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sini. Subhanallah. Sini. Allah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Inilah Ki Jagabaya. Assalamualaikum Jagabaya. Sosok guru kami, si Bujang Hitam. Kami berjalan berjam-jam benar dari Gunung Petir. Kami mengajak guru kami sampai ke sini. Apakah saya diizinkan untuk memegang badanmu Bujang Hitam? Silakan. Baik. Aku bukan ingin membalas kejahatanmu, tapi aku ingin membantu. Karena badanmu telah kena racun yang sangat luar biasa. Aku sudah benar-benar terluka parah. Ya. Untuk sementara ini kamu tenangkan dulu ya, supaya kamu minum madu sakti ini ya, supaya racun di dalam tubuhmu bisa lagi sempurna lagi, supaya aliran darah kamu bisa berjalan dengan bagus. Ya guru, sekali guru. Kalau kemarin sembuh, kan obat itu guru. Aduh. Memang obat inilah yang ku cari-cari dan itu madu sakti Bang Rey. Sangat lega Ki. Gimana rasanya? Tenggorokan terasa dingin. Agak enak pasti. Agak enak rasanya. Allah. Reaksi itunya tuh masuk jalan ke seluruh tubuh. Boleh aku mencabut semua ilmu ini? Silakan Ki. Aku sudah pasrah.
Kalau ingin mencabut ilmu silakan cabut. Kalau memang harus itu syaratnya. Aku ingin membuang semua ilmu-ilmu. Ya. Tapi kalau kau ingin kau obati, ilmumu harus kau buang dulu. Karena sangat bahaya, bertentangan dengan yang aku salurkan. Setelah kau diselesaikan kosong, baru masuk ke dalam. Tidak kenapa-napa Ki, jika ingin membuang. Baik. Memang aku datang kemari untuk mengikuti perjalananmu dan meminta aku disembuhkan, meminta obat darimu. Dan aku pun ingin membuang semua ilmu-ilmu yang berada di dalam tubuhku yang sudah bertahun-tahun. Bagaimana? Apa harus tadi dulu? Tidak, ya belakangnya. Nah, sudah kita aja. Tahan guru. Kau ikuti aku ya. Oke, tapi yang kurasakan setelah minum madu ini, Ki, aku merasakan yang tadinya urat-uratku ini terdiam seperti Kaku. bukan kaku, dia seperti berdetak-detak kencang. Ki. Sudah obat itu bereaksi guru. Karena energi kamu sangat bahaya sekali. Kamu harus musnahkan semua yang ada di dalam tubuh. Tolong ambilkan aku, carikan aku Ronald, batang jarak ada di sana Ronald. Siap, Ki. Ya, batang jarak. Setelah aku dibuang semua ilmu-ilmuku, lalu apa lagi, Ki? Setelah aku, Karena kekuatanku ini berada di pakaianku. ya, semuanya itu nanti aku pikirkan. Itu mah terserah padamu. Apa kau ingin tinggal di sini, terserah kau, atau kau ingin turun gunung, atau kau menjadikan orang yang baik. Aku tidak memaksa. Karena kalau dipaksa yang berdosa, tergantung dirimu. Kalau kau kembali ke jalan yang baik, berarti aku dapat pahala. Apabila kau jalan yang tidak benar, berarti aku mendapat dosanya. Aku pun meminta maaf, Ki. Telah banyak berbuat dosa kepada kalian. Aku sudah banyak, aku amat keji, amat kejam kepada kalian, Ki. Sehingga aku tidak memikirkan lagi. Aku hanya memikirkan kekuasaan, Ki. Ya. Sudahlah, jangan terpikirkan, yang penting racun itu badan musnahkan. Nanti guru, kalau aku ucapkan dua kalimat syahadat dulu. Ya. Seperti kami guru. Apa itu dua kalimat syahadat? Itu termasuk ke agama guru. Nanti kita pikirkan itu. Kau ikuti aku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan guru. Itu berdoa. Rahim. Asyhadu an la Ashhadu alla ilaha ilaha illallah illallah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Jangan nafas. Tahan guru. Tidak. Kesembuhanmu guru. Tahan guru. Tahan guru. Tahan guru.
La ilaha illallah. Pas. Biar kau jangan jauh datang sini. Kau berasal dari aku. Baiklah. Kau berasal dari kita. Boleh kita. Kau berasal dari aku. Baiklah. Jangan sampai kena. Dan nafas. Sini mana? Jarket. Sampai kalian seperti itu, no. Biar sampai kalian seperti itu. Mana? Tanamkan ini. Kalian jangan sampai ada yang menginjaknya. Kenapa yang sudah masuk dalam ini? Hati-hati, no. Tanamkan ini. Tanamkan. Masuk ke dalam comberan. Jangan sampai itu keinjak. Allah. Allah. Wah! Tahan guru, tahan. Tahan guru. Tahan guru. Emang sakit itu guru. Wah. Gimana bro? Aku merasa lega. Ki, suaraku berubah Ki. Coba lagi, guru. Allah. Suaraku berubah Jarwo. Alhamdulillah. Ya guru. Mungkin berkat ini obat ini guru. Alhamdulillah. Suara kau sekarang normal guru. Sudah bisa dibuka nih bos, obatnya bos. Tenang dulu. Baik, biar saya tenang. Apa karena ini efek obat ini Ki? Iya. Satu obat itu, kedua adalah bambu tumbuk. Bambu apa ini Ki? Ini bambu ini tuh, bambu tumbuk buku, bambu ketuk kata orang. Walaupun masih terasa ada rasa sakit, tetapi tidak seberapa sakit yang aku Karena rasakan tadi Ki. Arwah-arwah mistis yang dari gunung petir itu telah dihisap di dalam bambu. Dia tidak akan keluar. Apabila dia keluar, ketika bambu ini ada yang mengencinginya dengan kencing berdiri, dia akan keluar dari bambu. Apabila tidak ada yang kencing berdiri kena bambu ini, dia tidak akan keluar sampai zaman. Sangat luar biasa. Apa guru sudah bersedia guru mengikuti jalan kami? Iya, seperti kami. Aku sudah kukatakan Ki, aku bersedia membuang semua ilmu, bahkan aku bersedia mengikuti perjalananmu Ki. Baik. Bahkan aku sangat heran dengan Madura ini Jarwo. Iya. Madu ini kita sudah banyak menemukan madu, bahkan madu yang asli dari hutan. Banyak. Bahkan sebutu pun sudah macam-macam aku disebut. Suara kau itu bagus sekali guru sekarang. Merdu. Apalagi kalau kau bisa salawatan nanti. Pasti bagus suara kau. Asyhadu an la ilaha. Ki. Aku bikin kopi dulu ya Ki. Oh ya ya Ya, ya. bos. Ya, aku baik. Oke. Bismillah. Guru. Minggir dulu guru. Bagaimana keadaan guru? Sudah baik. Gimana perasaanmu sekarang? Yang hitam. Nah, coba.
Sudah merasa agak lega Ki. Agak lega. Walaupun Alhamdulillah. memang masih terasa ada rasa sakit, tetapi tidak seperti tadi Ki. Ya benar. Begini Bujang Hitam. Jadi memang Ronald Jarwo Anthony kemarin kembali lagi dengan tangan kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru tangan bos saya. Nah, Ya sini. Guru, Ayah. ternyata kau sudah di sini, Guru. Sudah tadi aku dijemput oleh Jarwo. Dengan siapa dan kata Ronald. Jadi begini, aku merintahkan Ronald bersama Jarwo untuk menjemputmu dalam keadaan apapun. Ingat aku ingin mengobat setelah kau sembuh. Kau ingin Guru. kemana terserah. Kalau kau ingin bertobat, bersyukur. Kalau kau ingin turun gunung, silakan. Kembalilah kalau bisa ke jalan yang benar. Itu aja yang kuharap. Antara pasien kita saling bertengkar, saling bertempur, entah merebutkan apa, saya tidak tahu. Kalau memang ada kesalahan saya minta maaf ya. Saya Ki, ini Ki yang berminta maaf dan Benar, Ki. saya sudah terima kasih banyak nih Ki telah menyembuhkan luka saya. Alhamdulillah, Guru. Telah menyembuhkan mereka ini juga Ki. Jadi seandainya aku tanya, kalau kamu sembuh dengan pengobatan ini, apakah kamu akan tetap Tadi sudah atau ditanam, kamu akan ingin turun gunung, pulang kemana asal? Kalau diperbolehkan, kami berempat ini Ki ingin menetap di padepokanmu, Alhamdulillah. ingin belajar seperti santri-santri moyang itu tuh Ki. Iya. Jadi mereka sepertinya terlihat adem, terlihat lebih cerah, lebih gembira, tidak mempunyai rasa beban. Ya tidak apa-apa ya, itulah niat baikku. Kalau kalian ingin bertobat, jadilah tobat nasuha. Apa yang pernah kalian alami, apa yang pernah kalian hadapi antara kehidupan, Aku tidak sangka, Guru, kau akan bertobat, Guru. yang penting ada kesalahan. Habis airnya habis. Mana? Sini. Nah, di sini. Kering. Kau saja, Ronald. Ya, udahlah. Karena kan kita melahirkan jauh. Kalau kita semua begini kan enak, nyaman, Alhamdulillah. tenang kitanya. Jadi kita itu kalau sudah begini, kalau dipatahkan susah orang ingin mengatakannya. Betul. Coba kalau kita tadi tidak mendengar, gampang sekali orang mematakan. Nah, ini semua pelajaran. Hidup itu pasti menempuh dengan jalan yang ada, tapi cobaan yang sangat luar biasa. Kepahitan, kesedihan, suatu mendapatkan kebahagiaan, akhirnya nanti mendapatkan satu kesedihan. Itulah kehadiran dunia ini. Dalam ilmu ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ilmu hitam adalah ilmu yang sangat salah, bertentangan dengan agama. Dia yang mengolah jiwa raga kita. Karena kita ini tadi benar-benar ingin mempelajari ilmu ini, tapi diolah dengan ilmu ini. Kadang-kadang kita tadi enak-enak, itu yang kita lihat orang yang baik-baik, kita lihat itu orang yang jahat. Lalu setelah ini saya harus berbuat apa? Ya, terutama kamu harus membuka topeng dan wajahmu untuk membuktikan apakah si Bujang Hitam ini benar asal ceritamu dari negeri seberang atau tempat negara seberang. Karena dulu aku pernah mendengarkan pendekar si Bujang Hitam yang punya ilmu hitam yang sangat luar biasa. Aku ingin tahu apakah benar kau wajahmu hitam atau rupamu berbeda sama kami. Ini yang kami ingin tahu. Kami juga tidak tahu. Iya, Ditemukannya. Ya, ini. apa ada bulunya ada nih? Ya, apakah benar kisah cerita dari negara seberang itu bahwa dirimu lah yang ada di sini? Karena aku merasakan ilmu kanuraganmu sangatlah tinggi dan hebat. Ada mukanya juga ilmu. Apa kamu akan Kamu bersedia kan belum pernah ke Jagabaya. Iya, Melihat buka kamu. wajahmu. Kamu tuh penasaran nih melihat kalau kamu keberatan? guru kami. Tidak apa-apa, aku pun tidak memaksa.
Bagaimana guru? Yang penting bagiku, kamu bisa kuselamatkan dengan racun yang ada di tubuhmu dengan pusaka. Itu aja satu-satunya. Tapi kita pakai helm saja, Rono. Kira-kira Oh, iya, nanti pedang hitam, Tidak perlu, seandainya kamu keberatan membuka itu, tidak apa-apa. Tidak, saya juga tidak keberatan. Aku pun tidak keberatan Ki. Kalau memang harus dibuka Ki. Alangkah bagus jika dibuka kita kebaya. Kenapa Aku tidak nyangka. Guru, tidak akan berat. Aku tidak nyangka guru kau benar-benar tobat guru. Jadi yang aku tanya, Kau jangan nangis. setelah kau diminumkan madu ini, Harusnya kau perasaanmu gimana padamu tadi? Jangan nangis. lebih enteng Ki? Lebih Rasa enteng. lebih lega, lebih enteng. Ini para sahabat ya, madu sakti yang dari Sepetul dari Lampung ya. Apabila kalian ingin membuktikan, karena bujang hitam ini bisa bicara dengan madu sakti ini. Benar Ki? Nah, madu ini sebenarnya murah para sahabat ya. 2 botol Anda sudah dengan harga 300.000 ya, telah mendapatkan 2 botol minyak melati keraton 1 ya. Anda telah masuk membernya kami. Apabila Anda menginginkan madu dari kami, hubungi kita Gabaya ya. Itu ada WhatsApp-nya ya. Ada nomornya 0882 1303 9709 ya. Apabila Anda ingin ada keperluan sesuatu kepada Kijang Gabaya tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, tentang masa depan, pokoknya Kijang Gabaya siap akan membantu. Nah, saya adalah manusia biasa ya, pasti banyak kekurangan daripada kelebihan. Apa yang saya dapat selama ini, itulah yang akan saya sedekahkan. Tapi Ki, kedua madu ini apakah kegunaannya sama Ki? Beda. Kalau madu hitam ini adalah madu menambah energi. Oh, berarti khusus untuk kejantanan. Iya, untuk kejantanan. Apabila kita kurang semangat, gigi kurang gairah, itulah madu hitam ini. Ini kita ngambilnya di dalam tengah hutan, ini ada tanggalnya. Jangan coba-coba bro. Ya. Nah, kalau madu kuning ini madu untuk penyakit dalam, rematik, ya, asam Oh, urat. berarti madu ini yang ku minum tadi. Iya, yang madu yang kau bisa bicara itu madu ini, madu kuning ini. Itu juga Bet. Ya, ini madunya Memang sebenarnya. Aku merasakan Memang khasiatnya sakti, memang luar guru. biasa Ya. madu ini. Daripada kau tiap hari minum ini guru, air comberan. Nah, kalau minyak melati ini minyak melati keraton ini kegunaannya banyak sekali. Itu apa itu Ki? Ya, kalau orang untuk usaha, ya, untuk kita sholat atau untuk kita keperluan di dalam bujang lama gadis, niat kita kepada seseorang. Berarti Itu juga apa ya? Iya, Pemikat. pemikat. ya pengikat banyak sekali. Makanya di tempat Kijang Gabaya ini banyak sekali barang-barang yang tidak masuk akal. Tapi Ya. ada satu Ki kejanggalan. Ki. Apa itu? Aku heran dengan bambu ini. Ki. Bambu apa itu juga? Kalau ini bambu ini ya para sahabat ya, ini maka Ini- saya Ini termasuk luar biasa Jarwo. ya Dia bisa membuang semua ilmu yang sudah menanam di badanku bertahun-tahun. Benar, Buang untuk- betul. Barang bambu guru. Ya. Bambu apa itu namanya guru ya? ini namanya bambu petuk. Bambu petuk ini matanya. Matanya inilah matanya yang bertumburan berkali ini. Oh. Ya, inilah matanya bambu petuk. Kegunaan bambu itu apa jago? Banyak sekali. Jadi bambu petuk ini ada rambutnya. Rambutnya yang kita lihat itu namanya buah biji bambu. Jadi buah biji bambu itu dia di bambunya ngeluarin rambut. Nah, rambutnya ini adalah bijinya bambu. Biji bambu ini seperti padi. Nah, itu kegunaannya banyak sekali. Ya ini makanya di sini tempatnya Kijang Gabaya ini Guru, banyak manfaatnya Dalam sekali. sini lebih banyak. Ya. Karena yang mendapatkan barang ini nggak sembarang orang pun, nggak sebanyak orang pun. Tentunya ini saya berterima kasih banyak. Ki. Saya sudah disembuhkan, bahkan saya akan dibimbing oleh Kijang Gabaya sendiri. Ya, Bahkan kami berempat ini bersedia menetap di Padepokan Kijang Gabaya. Kami akan membantu kau ya. Tidak ada masih punya apa namanya? Terus lagi. Karena Itu apa? Pada pekerja Surabaya sudah hancur gara-gara kita guru. benar Ki. Bahkan pakaian santri yang kau ambil dulu guru. Habis. Kasihan mereka guru. tidak apa-apa. Ya, Aku merasa tidak enak Ki. Padepokanmu telah merobohkan. Hancur. Baju para santri-santri, pakaian santri telah kubuang. siapa Sudah bangga tahu guru. Jarwo.
satu saat nanti saya mendapatkan rezeki, entah dari mana rezeki itu datang. Karena rezeki itu tidak tahu. Entah kita lagi duduk, ada sahabat-sahabat kita, ya, entah dimanapun mereka melihat apa yang kita ucapkan ini nanti, yang tiba-tiba mereka membagikan rezeki ini kepada kita. Kita nggak tahu, Bro. ini Guru bertobat kami sedih sekali. rezeki ini. Karena rezeki itu Kami sedih, tapi kami juga di tangan bahagia. Allah. Ini tujuannya. campur seperti es. Kalau kamu ingin tetap di sini Kujang Hitam, ya silakan, tapi keadaannya ya tidaklah layak. Tempat tinggalnya beginilah. Ini sudah jauh lebih bagus, Ki. Kami di Gunung Petir tidak memakai alas. Benar. Kamu banyak buru. Bahkan kami sudah sedih sekali ketimpa Senayang. Ya kalau makan kita sekedar-kedernya apa yang ada aja yang kita makan. Nah kalau kita mau enak makan enak, ya terpaksa kita ke kali, kita cari ikan di bawah gunung sini. Ada Kami sebuah rela kali, jauh kita dari di sini, sini, kan? kan? Kita cari ikan di sana, nanti kita masak sama-sama. Ya banyak kami. Kahung ya. Jadi tujuan kamu di Kujang Hitam, apakah kamu ini benar-benar ingin tobat, atau kamu ini ingin setelah sembuh ini kamu ingin turun gunung? Tidak, Ki. Aku benar-benar ingin bertobat, Ki. Aku ingin menebus kesalahanku kepada Ki Jagabaya. Benar, Guru, untuk menetap di sini dan membantu Ki Jagabaya mendirikan lagi padepokan yang telah kami robohkan. Bahkan kalau memang harus kami, bagaimana cara kami menghasilkan uang untuk membeli barang-barang yang telah kami robohkan itu, Ki. Bahkan kambing yang telah kami ambil, yang telah kami jadikan ritual, bahkan pakaian santri yang telah menghanyutkan di sungai, Baik, itu akan kami balas, Ki. Bagaimanapun caranya. ya Yang baik. penting kami membalas budi Ki Jagabaya. Saya menerima dengan ikhlas, tidak ada saya harus menuntut, tidak. Ya. Yang jelas itu untuk meyakinkan supaya skeber ini, skeber Bang Ri Lampung, skeber Ki Jagabaya, skebernya Bang Ji Lampung, skebernya Darah Biru BRL, santrinya BRL, supaya gimana caranya kalian bisa meyakinkan skeber ini dan mohon maaf, dan apa yang pernah kalian lakukan kalian rusak di padepokan saya. Mudah-mudahan skeber ini ada hatinya sedikit tersentuh, Amin ya rabbal alamin. ingin mengalirkan rezekinya kepada kalian, untuk melihat kalian telah berubah di jalan kebenaran ini. Siapa tahu mereka itu akan membagikan sedikit rezekinya kepada kalian melewati Jagabaya. Benar. Ini harapan saya. Semoga untuk meyakinkan para skeber ini seperti Ronald, Jarwo, ya, Anton Botol, Kujang Hitam, kalian mohon maaflah, beribu-ribu minta maaf atas perjalanan kalian ingin menghabis Bang Ri Lampung dan sebetulnya. Jarwo, kau dulu mau minta maaf. Jarwo, Bakalkan saja. Kita bareng-bareng saja. Barang-barang situ kalian harus satu persatu ya saja. satu-satu aja, satu-satu kalian harus mengucapkan assalamualaikum dulu. Baik, Jarwo, majulah ke depan, Jarwo. Ya, Assalamualaikum sahabat-sahabat Kami sedih sekali. semuanya. Saya Jarwo mewakili semua teman-teman. Saya mohon maaf sekali atas segala kesalahan kami. Kami mohon maaf dan kami sangat menyesal sekali. Terima kasih. seandainya para sahabatnya di mana kalian berada, apabila ada ingin membagikan sebuah milik rezeki melalui Jarwo ini, supaya nanti melalui Ki Jagabaya atas doanya supaya bisa merubah nasib mereka. Ya inilah tujuan Ki Jagabaya, kita sesama manusia berbagi rezeki. Mudah-mudahan nanti antar botol masih nih, masih antar botol. Peci bekas santri ini, Guru. Ya, kita antar botol. Kalau nanti ini Antar. copot nanti, Guru. Ganti peci nanti, Guru. Wakilkan biar Ya. kelihatan tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafkan saya dan guru saya dan teman-teman saya bersalah. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Amin. Semoga kalian memaafkan kami dengan apapun. Terima kasih. Bos,
Ronald, sini Ronald. Kamu ke depan sini Ronald. Harus minta maaf pada skipper ini yang pernah kamu sakiti, yang pernah kamu ancam. Bagaimana ucapannya kita kembali? Kamu ngucap assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald. mewakili juga teman-teman yang lain ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya Ya. kepada sahabat-sahabat Ki Jagabaya, sahabat-sahabatnya Bang Ri Lampung. Iya benar. Karena kami sudah banyak salah. Seandainya kalau saya mendapat rezeki dari sahabat-sahabat skipper lainnya, saya ingin membantu membenahi Benar. tempat tinggalnya pada pos Jagabaya. Dan kami harap kalian semua bisa memaafkan kami. Amin. Amin. Alhamdulillah ya para sahabat ya. Nah ini sekali ini saya ingin mendengarkan kalimat dari Bujang Hitam ini. Apakah Bujang Hitam ini benar-benar dia tobat ingin tobat nasuha, atau dia memang datang ke Padepokan Ki Jagabaya ini hanya minta obat, setelah itu dia turun gunung. Nah, silakan Bujang Hitam, saya ingin kamu bicara di depan skipper Bang Lampung sama Ki Jagabaya. Buka saja aku, Bu. Sama mukanya dulu. Juga baik. Bagaimana Ki? Awalnya Ki. Kamu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu dari hatimu. Saya Bujang Hitam banyak meminta maaf kepada Ki Jagabaya, bahkan Amin amin. teman-temannya Ki Jagabaya Ya benar. yang sudah banyak membuat hilap dan membuat silap mata, Amin. Seperti ini, Bu. yang sudah Tamabur. banyak melakukan kesalahan, Benar. yang sudah membuat mereka menjadi kesal. Saya ingin mengikuti perjalanan Ki Jagabaya, dan saya di sini Bujang Hitam akan menebus semua perbuatan-perbuatan yang sudah saya buat, bahkan sudah banyak merugikan orang lain, bahkan warga-warga sekitar. Subhanallah. Ini permintaan maaf saya yang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya sekali lagi memohon maaf kepada kalian semua. Mohon agar saya dimaafkan. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah para sahabat-sahabat ya, skipper Bang Ri Lampung, skippernya seluruh seperti ini, sahabat-sahabat Ki Jagabaya ya. Karena mereka ini sudah mengucapkan ya ikrarnya ya, walaupun agak berbelok-belok, saya mohon dimaafkan karena tujuan mereka adalah ingin bertobat ke jalan yang benar. Mudah-mudahan para sahabat ya, atas doa kalian inilah semuanya sekarang terkabul. Dengan siang dan malam kita berdoa semoga perjalanan preman ini ditobatkan tobat nasuha. Biasanya kesabaran pasti akan kita bisa mengalahkan sekerasnya batu dengan setetesnya air. Ini satu contoh. Jangan kita merasa bangga dengan ilmu yang tinggi ya, tapi ketinggian ilmu itu hanyalah untuk sebuah kesombongan, keangkuhan. Untuk apa kita tinggi kalau kita sombong dan angkuh? Lebih baik seperti padi, semakin berisi semakin menunduk, semakin banyak isi semakin berarti. Jangan seperti kaleng yang begitu besar tapi rondang-rondang, di dalamnya kosong, nggak ada artinya, akan membahayakan semuanya. Ini satu kejadian ya. Makanya manusia janganlah satu bangga, jangan kegagahan, kesombongan, di balik itu ada sesuatu di dalam dirinya. Itulah tidak pantas yang kita sombongkan. Kita ada manusia biasa. Yang pantas adalah kita saling membantu, saling berbagi ilmu kalau kita memang ada ilmunya. Apabila kita tidak ada, tidak apa-apa. Ini satu perjalanan sesama manusia. Tetapi Ki, kata Ki Jagabaya tadi, untuk melepaskan semua pakaianku, Ki. Iya. Tapi aku tidak mempunyai lagi pakaian, Ki. Hanya pakaian inilah yang aku punya, Ki. Nanti ada pakaian kalau kau mau, tapi ya jangan kau pandang pakaian itu kemungkinan tidaklah layak. Kalau bagi saya itu layak ya, tapi tidak sebagus yang kemungkinan yang kalian harapkan. Kenapa pakaian itu sudah bekas di Padepokan ini? Dulu yang agak bagus-bagus itu yang dibakar-bakar oleh preman-preman kalian yang membakar, yang merusaknya dulu.
mengadu pohon. Seandainya kalau kamu mau, ya nanti kamu mandi dulu, nanti saya rebuskan air yang namanya akar seribu untuk melenturkan semua urat yang saraf-saraf yang telah ditipis dengan pewerangan kamu itu. Karena air itu nanti kita bikin air rajaan ya, semuanya harus cukup di situ nanti. Nah itulah baru kau pakaian yang seadanya dulu. Siapa tahu nanti saya mendapatkan rezeki, bisa nanti kita sama-sama berusaha berdoa, mudah-mudahan kita mendapat suatu rezeki yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Seandainya kalau saya membuka wajahmu, ya itu mah Ya Ki, saya tidak masalah sekali aku Ki, kekerasan. dengan lihat Ki. Gimana wajah buruk ini Ki? Kemungkinan Benar tidak Ronald? benar setelah Kami dari kecil belum pernah melihat muka guru kami. setelah ini mungkin Ki ya, Hmm. mungkin bisa dijaga baik bantu karena dari caping sadar dan celana ini bukan sembarangan Ki. Iya, makanya tadi saya leburkan dengan jarak Harus itu. dimandikan dengan Ya, 7 sumur yang berbeda. ya benar. Bang apa? Berarti kamu setelah mandi nanti kusiram dengan rajaan air yang kau minta akan 7 sumur itu, barulah itu bisa dibuka. Gimana? Nanti habis itu terserah Aki buang semua ilmu-ilmu yang berada di badan saya, bahkan yang ada di pakaian saya. Baiklah, baiklah. Ya para sahabat ya, dijaga baik tidak mau memaksa, karena membuka topi dari wajah dia harus kita mandikan dengan air 7 sumur ya, dengan air rajaan ya. Jadi harus saya siapkan dulu. Nanti mungkinan tunggu dari apa yang akan kami lakukan setelah ini mungkinan ya. Mungkin saya di mana tempat bermandi di sini? Mungkin saya- Wah, kau antarkan dulu Jarwo. Ya. Baik. Antarkan dulu ke sana. Ini Nanti kau rebuskan dulu. Ambil ada itu 7 kendi, itu 7 air sumur. 7 kendi itu kau ambil satu gayung baru kau campurkan. Nanti kau ambilkan air mata 7 di bawah kaki pedepokan itu. Ini saya pamit ya. Saya Ya. ingin membersihkan Ayo guru, kami antarkan guru. Ya. Tidak usah, biar aku sendiri saja ajar karena aku sudah Oh, Ambilkan terasa lega. akar itu ya, Hati-hati guru ya. akar tebu hitam ya, tebu ireng. ya. Dimasukkan ke dalam sana semua yang ada ramuan itu supaya untuk ini. Di sini sini. Sekarang kanan tuh. Nah, Ya, langsung aja ke sekarang sana. kambang itu. Ya. Biarkan Jadi dia. gimana jaga Pak? Ya. Guru kami. Ya, nanti harus kita mandikan dulu beliau dengan air 7 sumur. Biar kita bersihkan, biar bisa membuka capingnya itu. Kenapa? Kayak nama capingnya itu harus kita kumpulkan. Benar. Dikumpulkan dengan apa yang telah saya tanamkan tadi. Benar sekali. Itu harus dijadikan satu supaya itu nanti kita taruh di dekat kayu besar aja. Ya. Jangan sampai ya. Para sahabat-sahabat ya, alhamdulillah ya. Kita banyak bersyukur karena kedatangan sebujak hitam tadi ya. Dia dibawa oleh Ronald ya, dibawa oleh Anton, dibawa oleh Jarwo, datang pada Padepokan Kijagabaya. Tujuannya ingin bertobat. Ini sangat luar biasa persahabat ya. Dapat hidayah yang sangat luar biasa bagi Kijagabaya. Walaupun Padepokan Kijagabaya ini reot, tapi hidayah itu yang sangat luar biasa. Jadi kita banyak mengucapkan alhamdulillah ya, karena syukur itu tidak ada batasnya. Benar gitu. Bumi dan langit. Itu nyatanya kehidupan ini ya, yang penuh rahmat dan nikmat. Walaupun seperti apapun yang akan terjadi, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan. Kami berterima kasih jaga Pak ya, karena kau sudah menyembuhkan guru kami jaga Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nanti sore itu kamu rebuskan nanti air 7 sumur itu yang masukkan di itu kamu jadikan satu. Nanti kau ambilkan mata air itu ya, 7 muara ya, 7 muara sungai. 7 muara sungai kamu ambil satu ember, ngambilnya nanti langsung pulang, jangan ditengok lagi ke belakang, nggak boleh. baik. Nggak boleh tuh ngambil langsung ke sana. Walaupun ada yang suara apapun jangan kamu hiraukan ya. Itu kenapa jaga Pak ya? Itu Langsung fatal. aku kan sekarang aja jaga Pak ya. Nanti dulu dengar dulu. 7 muara sungai yang belakang ini kamu ambil
satu gayu, jangan nengok-nengok langsung pulang ini. Sudah Kenapa itu itu? kamu ambilkan yang akar tebu ireng Oh, baik ya, baik. yang ada di depan. Sudah itu kamu ambil lagi apa nama yang kita tanam kemarin di sana itu? Kecubung. Kecubung, Ya. kecubung ulung. Baik. Akarnya Tahu. itu kamu Aku tahu masukkan, pohonnya ya. Sudah itu kamu masukkan daun kelor di dalam itu sama daun jarak, Ya. jadi satu. Nah itu nanti setelah kau direbus ya, dimasukkan ke tujuh sumur tadi, tujuh sungai tadi. Apa kita mandi di kali sini aja, gue? Jangan, Dilarang. jangan. Nanti airnya kamu bawa pulang yang 7 muara, baru nanti dicampurlah yang air yang rebusan ini tadi. Awas ya, Diminum kan? ya jangan untuk dia mandi, Iya. untuk menghancurkan semua yang ada di badan-badannya itu nanti. Nah, setelah sudah memang sudah sehat, tempat itu harus kita buang ke tempat yang harus pasti pakainya sama caping. Baik lagi. Aku cari lagi. Ya, sudah berangkat sana. Assalamualaikum, Ki. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, ya. Berangkat semua ya. Ya. Alhamdulillah bersahabat ya. Dengan tujuan si bujang hitam ini ingin bertobat, semuanya kita siapkan ya. Dengan 7 sumur, dengan 7 muara sungai yang kita ambil, dengan akarnya tebu ireng bersama jarak, bersama kecubung ireng, untuk memusnahkan yang ada di badan dia ini. Ini sangat luar biasa sahabat ya. Saya juga merasakan energinya sangat luar biasa. Kemungkinan dia ini besar dari hutan, digodok di situ, hanya berteman dengan makhluk-makhluk yang kasat mata ya, yang sangat mengerikan. Karena jiwa raga dia kita sangatlah bahaya sekali. Nah, yang saya bingungkan satu wajah. Apakah wajah si bujang hitam ini berbentuk seperti apa? Apakah benar dengan kisah si bujang hitam ini wajahnya buruk rupanya? Apakah benar si bujang hitam ini bolong-bolong seperti apa? Saya tidak tahu. Karena tadi saya tidak mau memaksanya, takut di dalam wajahnya ada sesuatu. Dan di sini kemungkinan apa dengan kalimat si bujang hitam tadi telah menerimanya, telah ingin dilepasnya dengan hati yang rela. Disitulah barulah Ki Jagabaya siapkan semua alat-alatnya untuk melepur semuanya. Nanti kita tantikan cerita Ki Jagabaya ya. Selalu ikutin terus perjalanan Ki Jagabaya ini walaupun kalian di mana kalian berada. Karena perjalanan Ki Jagabaya ini adalah seorang yang sangat luar biasa, persahabat ya. Dulu Ki Jagabaya ini sebenarnya sahabatnya Bung Laga, paling dekat dengan Bung Laga. Sahabatnya Bang Re, pernah bertempur dengan Bang Re, pernah berhadapan dengan Bung Laga. Kami tidak sejauhan nama Bung Laga, karena Bung Laga itu adalah sahabat Ki Jagabaya, sangat dekat sekali. Kami berdua dulu panjang sekali ceritanya. Jadi ketika saya dalam keadaan memang sesuatu yang tidak mungkin, bisa katakan mungkin, di sana Ki Jagabaya tidak ada sahabat. Ketika itu keburukan akan terjadi, Bung Laga lah yang menyelamatkan Ki Jagabaya dari semua yang akan tidak mungkin itu. Karena saya sudah kangen sekali ingin bertemu dengan Bung Laga ini. Kemungkinan nanti suatu saat saya akan mendatangi ke tempat beliau setelah semuanya ini sudah tenang, tidak ada lagi permasalahan, saya sudah bisa meninggalkan perdepokan ini. Ya sangat luar biasa sahabat ya. Saya seperti mimpi di siang hari, seperti saya dijatuhkan emas yang berlimpah-limpah berkilo-kilo. Dengar kabar dari sebujang hitam ini bertobat di perdepokan Ki Jagabaya, sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan harta. Karena membuat seseorang dari kehitaman perjalanannya kita arahkan dan kebaikan, sangat luar biasa bersahabat ya. Satu pahala yang sangat tidak ada hitungan. Inilah subhanallah, inilah para sahabat ya. Apabila kita menemukan seseorang dari perjalanan yang salah, kita arahkan kebenaran, pahala yang tidak terhitung para sahabat. Apalagi memang dia istiqomah dengan perjalanan itu, subhanallah ya. Suatu saat kita akan menemukan perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, ini para sahabat ya. Akhirnya dalam perjalanan Ki Jagabaya, tidak lupa saya ucapkan apabila banyak kata yang salah, saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan.
Mestilah banyak kekurangan daripada kelebihan, karena saya kehidupan ada di tengah hutan. Ki Jagabaya tidak banyak bicara, karena lidah tidak bertulang. Jangan sampai Anda, para sahabat, tertipu pada orang yang pintar, yang bisa mengolah Anda. Berhati-hatilah, pandai-pandai kalian menilai seseorang. Jangan sampai kalian tercebur demi pandangan seolah pakaiannya, tapi kau tidak tahu dalam isi tujuan manusia itu. Inilah para sahabat ya. Ikuti terus perjalanan Ki Jagabaya. Jangan lupa like dan komen subscribe kepada Ki Jagabaya sebanyak-banyaknya. Aktifkan notifikasinya, pencet loncengnya. Ada sahabat-sahabat Ki Jagabaya seperti santrinya BRL ya, Darah Biru BRL, Bang Ji Lampung, itu sahabat Ki Jagabaya. Jangan lupa like dan komen subscribe kepada mereka, karena mereka adalah keluarga besar Bang Ji Lampung. Saya akhiri kalimat Ki Jagabaya. Apabila ada yang kata salah, saya mohon ampun dan mohon maaf. Saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.